infeksiusnya insya Allah udah oke lah, tinggal pemeliharaan aja, tinggal bagaimana untuk makannya kan. Oke, next. Nah ini PMK itu ya disebabkan oleh virus ya, lebih tepatnya dari genus Arctovirus dan familinya Picornidini. Nah di sini saya menegaskan dari virus PMK ini stabil dalam suhu dingin ya. Pemanasan kalau di hewan di atas 70 derajat minus 3 menit akan masih aktivasi virus. Jadi ini Bu Bapak sebenarnya bisa pakai juga gitu. Ya kayak kita kurang lebih sama dengan COVID lah gitu kan. Ya akhirnya kami tuh sering banget kan mengingatkan jangan lupa cuci tangan, Bapak Ibu diganti perlengkapannya ya gitu kan, buat saya juga masker itu kita bisa dibawa penyakit itu gitu loh, secara nggak sengaja atau nggak sadar gitu kan. Aku nak ngopi Bu. Ya ternak saya di luar saya nggak ada apa-apa gitu kalau bisa sakit kita bisa bawa kita bisa membawa penyakit sendiri, kita nggak sadar kan gitu, mungkin di situ bisa kita lanjut ya. Nah ini sejarahnya Bapak Ibu, sejarahnya dari tahun 1882 lama juga ya. Jadi sebelumnya penyakit itu melalui importasi sapi perah dari Belanda ya, yang pernah wabah. Nah 83 baru masuk ke Jawa. Nah itu dengan vaksinasi massal. Nah itu yang kita kerjakan dari tahun lalu ya. Nah 2022 kita udah mulai vaksinasi. Nah, tahun 1986 sudah ada tuh deklarasi secara nasional terhadap status Indonesia yang bebas PMK. Surat ke Presiden Menteri tersebut ya. Lumayan lama juga itu ya, 1986, 1990 baru bisa di-declare, kurang lebih 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita lihat sedang menuju ke arah itu, walaupun ada kasus, tapi insya Allah kita bisa mengatasinya. Nanti kalau misalkan di sini ada yang mau bertanya langsung aja ya Bapak Ibu ya. Kita sharing aja. Nah ini tanda-tanda klinisnya, kurang lebih Bapak tahu sebenarnya. Nafsu makan bilang ini umum ya, kalau nafsu makan memang ada, bukan hanya PMK, ya kan ada beberapa penyakit juga yang seperti itu ya. Nah hasil hiperkalisasi ya Bapak Ibu, hiperkalisasi atau sampai berbuih mulutnya. Kenapa dia bisa berbuih? Ada lekuh atau lesi di mukosa mulutnya tersebut, ya kan? Nah, adanya luka pada tubuh ini kadang tidak bisa dibarengin ya Bapak Ibu ya. Jarang kalau kita mungkin dia sapi yang semental, mungkin yang ras ya. Terus sapi Bali jarang ya, seringnya di sekitar mulutnya aja gitu kan. Nah, demam ini bisa mencapai 42 derajat itu demamnya pasien sekali udah panas betul. Nah, kondisinya lemah, lesu, dan bulu berkusal. Tidak mau berdiri, pincang, suka menendang kaki, menggosokkan bibir, dan membunyikan bibir. Sakitnya kan dia sampai itu giginya tersebut. Oke, next. Nah, ini foto-fotonya. Kalau lebih banyak kasus itu di sapi semental, tapi yang rasa ya, di Bali insya Allah lebih strong ya. Oke, next. Nah ini dalam pulau-pulaunya Bapak Ibu ya, nampak ya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pulau ini bisa juga dikasih larutan NaCl ya untuk pencuci, ada proses pencucinya gitu. Jadi ada tahapannya untuk pengobatannya. Yuk. Nah ini luka pada kuku, ada yang sertai luka, ada juga yang tidak ya, tergantung dari daya tahan tubuhnya masing-masing individu. Oke. Nah ini ya, sampai berusaha ya, diobservasi. Kalau luka pada penyakit seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kasihan juga udah kayak gini nggak bisa berdiri masalahnya kan. Pas awal apa? Ini apa? Nah ini ya. Oke, next question. Nah tadi ya sama ya, luka lesinya juga mukosa, mulut, gusi dan lidah. Kayak gini gimana mau makan ya Bapak Ibu ya, kita pacaran gimana nih, kurang lebih sama gitu ya. Oke. Nah ini cara penularannya itu bisa secara apapun tidak langsung
Kalau secara langsung ya kontak dari hewan yang tertular ke semuanya ya, ke kawannya gitu ya. Kan kontak tidak langsung, produk hewan rentan PMK, lalu ada dari manusia ini kan alat dan transportasi yang terkontaminasi dari PMK itu sendiri, lalu limbah dari peternakan tertular. Ya udah, makanya saya juga sering mengingatkan juga kalau bapak ibu dari peternak A terus balik lagi ke tempat sendiri gitu, itu mesti kalau bisa ya harusnya memang wajib jadi desinfeksi lagi gitu ya, karena kita nggak tahu, kita kan sekarang pak virusnya ya kan, ya, kalau virusnya nampak bisa kita ini kalau nggak nampak, jadi kita harus lebih aware lagi sama diri kita sendiri, minimal diri kita gitu ya. Oke, next. Nah ini pengobatannya ada pemberian antibiotik, ada histaminnya dan vitamin, lalu ada terapi chemical atau pengobatan kupri sulfat. Nah itu untuk kakinya ya. Nah KM apa tuh PK ibu bapak. Nah mungkin lebih kenal perawatan PK yang warnanya ungu pink gitu ya. Nah itu bagus juga untuk mengobati lukanya terinfeksi. Nah itu menurut terapi terluka, nah jatuh juga NaCl ya bapak ibu. Oke, pemberian antidiuretik untuk demamnya gitu ya. Kalau kadang ada juga yang ada demam gitu kan, nengok gejalanya udah nampak, tapi kami usul saya cek suhunya nggak demam gitu kan, tapi kami minimal kami kasih vitamin, nah untuk sportifnya gitu. Oke, nah ini hewan yang terserang harus dipisahkan. Nah itu harus dipisahkan ya bapak ibu ya, karena bukannya apa karena ya itu lah ya. Jadi mohon maaf kalau agak cerewet ya, karena untuk menghindari atau mencegah penularan tersebut gitu ya, karena dia tinggi sekali penularannya gitu ya. Oke, pemberian dari suplemen ini untuk apa? Sportifnya juga. Oke, next. Nah ini strategi bagaimana sih untuk mencegah penyebaran PMK itu sendiri ya. Yang pertama itu karantina 14 hari atau 2 minggu bagi hewan yang baru masuk ke kandang. Jadi itu kalau ada ternak baru atau sapi baru masuk kandang, kenapa kami suka tolong pisahkan ya, jangan digabung sama yang lain gitu. Maksudnya karantina pribadi dulu bapak ibu ya. Untuk apa ya? Ya kita nggak tahu ternak tersebut yang baru masuk entah bawa apa, dia bawa penyakit gitu kan gitu ya. Jadi sebaiknya kita karantina, kita dipisahkan, ada jedahnya, jangan terlalu dekat sama yang lama gitu ya. Jadi harusnya yang lamanya sehat aja kok bisa kena apa, kita nggak tahu, karena ada yang tanpa bergejala juga kan gitu ya bapak ibu ya. Oke, kedua, nah ini amati hewannya setiap hari ya bapak ibu ya, tolong dikasih perhatian juga, jangan cuma ya sambil kasih makan sambil nengokin ini kok lahir ya makannya biasanya bagus, kok makannya kurang. Nah itu udah mulai curiga gitu, karena tadi ya gitu kan, cuma tengok cuping hidungnya tuh kering, nah itu tandanya dia panas tuh, barang demam bapak ibu ya. Nah perketat biosecurity berdasarkan dalam ternaknya juga terapkan. Nah ini karena kita ada yang bilang ngomong aja, tapi cuma menerapkannya yang susah, untuk konsisten yang susah ya bapak ibu ya gitu kan. Tapi kembali lagi tujuannya untuk apa, untuk kebaikan kita juga itu aplikasi minimal untuk diri sendiri dulu deh ya gitu. Oke, lakukan vaksinasi. Nah ini vaksinasi lagi, itulah vaksinasi penting sebenarnya bapak ibu ya gitu ya. Untuk apa ya, untuk pencegahan itu lagi gitu. Nanti karena apa sih, lebih baik mencegah daripada mengobati ya enggak gitu ya. Jadi kami selama stok vaksin itu ada, insya Allah kalau bapak ibu minta ibu karena tapi kami mau divaksin lah gitu kan, itu kami insya Allah gitu kami jangan ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sehat gitu kan, kita bilang kayak makan yang susah ataupun hal yang lain lah, nggak hanya gejala PMK itu sendiri gitu kan, ada kakinya atau apa itu juga kasih perhatian gitu kan, segera hubungi lah petugas yang ada. Oke, next. Nah ini biosecurity apa sih bapak ibu sering dengar ya kata-kata biosecurity apa gitu kan. Nah ini adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang
dan atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu kombinasi atau disalahgunakan seperti itu. Jadi lebih ke pencegahan dan pengendaliannya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada apa sih aspek-aspeknya ya, aspek dari petugasnya bagaimana. Nah itu jadi kayak kami untuk vaksinasi pun harus menggunakan itu kan Pak Ibu, sarung tangannya, sepatu botnya itu harus itu ya, jadi semacam SOP-nya gitu loh, standarnya. Nah itulah gitu ya, tamu misalkan ada yang mau datang pun juga tidak boleh ini ya sembarangan juga gitu ya. Ada juga di situ yang harus diterapkan ya, kendaraan. Nah, kendaraan juga itu ya kayak mobil pickupnya ataupun motor becaknya itu juga harus dibersihkan ya. Jadi karena kita nggak tahu bapak itu cari rumput yang dari mana, contohnya kita nggak sengaja atau terbawa juga ini kan penyakitnya juga ada penyakit mania, terutama bagian rodanya tuh bapak ibu, rodanya kolongnya juga tolong diperhatikan. Nah barang-barang yang ada pun wajib diinspeksi. Nah untuk desinfektan itu sendiri ada beberapa kemarin kami turun sudah dikasih ya, tapi kalau ada yang belum puskesmas kami dekat. Nah, silakan datang sembari ya bermain laksanakannya nengok ya, kunjungi kami ya gitu. Kali-kali gitu kan, kami kunjungi bapak kunjungi kami ya enggak? Oke. Nah, ternaknya itu nanti ya, karantina itu ya udah ya. Oke. Nah ini juga pelayanan biosecurity di dalam pelayanan reproduksi. Nah ini juga hampir sama, jadinya harus menggunakan menggunakan APD ya, semuanya ya wajib ya, gitu. Sebaiknya itu untuk mengurangi atau pencegahan penyakit tersebut. Oke, next. Nah ini juga kalau untuk penanganan sendiri kan Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham ya gitu ya, bagaimana sih menangani ternak yang penyakit PMK, yang belum pun bagaimana. Nah, itu makanya kami gencar sekali memberikan vitamin apa segala macam supaya itu maupun obat cacing juga itu sangat penting gitu ya gitu. Dan obat cacing pun harus rutin sampai 3 atau 4 bulan sekali diberikan. Misalkan sebaiknya lagi Bapak Ibu punya stok sendiri obat cacing itu alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu kan sudah paham juga pemberiannya juga ya. Nah itu vaksinasi juga hanya pada ternak yang sehat. Kalau yang sakit kami tunda sampai dia sehat dulu gitu ya, baru kami vaksin seperti itu. Oke, desinfeksi ya tadi ya, desinfeksi ada sedikit berapa desinfeksi. Tujuannya apa gitu ya? Dia untuk menghilangkan sebagian besar atau semua organisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati. Nah desinfektan ini ada macam-macam ya Ibu ya, ada yang untuk cair tersebut, ada juga karbol, fenol, pembersih lantai juga yang mengandung benzalkon yang florida maupun juga antiseptik. Nah yang kemudian nanti kami share sedikit bagaimana cara pembuatan desinfektan secara tradisional atau konsep yang mudah lah yang dapatkan di rumah gitu. Oke, antiseptik. Soal antiseptik ini sejenis desinfektan berupa zat atau substansi yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya, contohnya apa sih? Sabun ya, hand sanitizer. Jadi minimal kebersihan dulu deh, kebersihan diri dulu yang diperhatikan gitu ya. Nah ini ada perbedaannya Bapak Ibu, desinfektan dan antiseptik itu sendiri ya. Desinfektan itu hanya beraplikasinya pada benda mati ya. Kalau antiseptik bisa digunakan pada jaringan yang sifatnya hidup. Lalu desinfektan juga untuk mengurangi laju pertumbuhan mikroorganisme di permukaan, sedangkan antiseptik membunuh dan menghancurkan mikroorganisme pada jaringan yang sifatnya hidup. Oke, dan seterusnya ada nah ini harus diingat juga, desinfektan antiseptik itu tidak untuk dikonsumsi Bapak Ibu, baik diminum, dihirup ataupun suntikan ke dalam tubuh untuk racun sifatnya sebenarnya. Oke, next. Nah ini ada beberapa desinfektan yang efektif membunuh virus flu PMK. Nah Bapak Ibu bisa baca sendiri ini masa kimiawi ini ya Bapak Ibu ya.
macam ini. Nah ini kan yang dijual di luaran ya, yang dijual pabrikan. Nah ada yang bisa racik sendiri misalnya gitu. Nah coba. Nah ini secara alami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan stok di rumah habis ya, yang kami kasihkan itu disediakannya, aduh belum sempat ke sana ataupun petugas belum datang ke tempat Bapak Ibu, bisa itu bikin sendiri. Nah, baiknya berapa ya? Mungkin pakaian tuh baiknya. Nah itu sebanyak 57 ml ke dalam 1 liter. 57 ml itu apa ya? Itu kalau dia kalau lagi 50 itu besar 57 sekitar itu. Tambah 1 liter air. Nah itu ada juga yang lain tuh, ada juga desinfektan menggunakan cuka putih, nah juga bisa. Lalu juga menggunakan H2O2. Nah H2O2 tuh bisa tuh di apotek dijual bebas, itu bisa juga digunakan. Nah desinfektan berbasis klorin merupakan yang paling efektif. Nah ini juga klorin itu kurang lebih yang sama kayak gabung juga ya. Ini kalau paling mudah mungkin Bioquin kali ya, gitu ya mungkin ya. Oke. Nah vaksinasi PMK itu mengapa penting Bapak Ibu? Ini yang pertama untuk memberikan kekebalan, Bapak. Kedua, salah satu cara untuk mencegah tertularnya virus. Lalu yang ketiga, menurunkan biaya pengobatan. Kalau peternak sehat kan ya sudah gitu kan, ya manajemen pemeliharaannya aja yang kita perhatikan gitu ya Pak. Nah ini sejarah keberhasilan vaksinasi. Jadi kenapa kami memilih vaksinasi gitu kan? Memang ada sejarahnya. Alhamdulillah berhasil ya gitu kan. Dari tahun 83 ya. 83 itu pernah diserang, lalu berhenti kan, lalu vaksinasi masalahnya pada sapi, kerbau, kambing itu masa habis sekaligus ya gitu kan. Lalu baru tahun 1990 bebas PMK nya tersebut. Nah kemarin kan juga vaksinasi bukan hanya sapi ya, kambing kami juga ada sebagian besar memang sapi gitu. Kambing itu lebih ke apa ya tata gejala gitu kan, dia karir orang gitu ya ke bawah. Oke, next. Nah ini hanya dokumentasi kami yang ya sebagai petugas yang turun ke lapangan, juga melakukan koordinasi, pengobatan segala macam dan sebagainya ini kami komunikasikan seperti itu. Ya tugas kami, kegiatan kami yang baik ya. Kami tidak hanya di satu lokasi aja, kami bikin satu tim gitu kan untuk kemana-mana semua ke seluruh tempat bilang ini. Oke, ini dari tahun lalu sampai tahun sekarang alhamdulillah sudah lumayan juga sih melakukan vaksinasi. Oke, ini juga sepertinya tugas kami ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian terima kasih dari saya. Mungkin ada satu pantun penutup. Jalan-jalan ke Tanjung Malaka paling asik bersama dia. Jangan resah dengan adanya PMK, insya Allah kita